Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahru ramadhana sayyidash syuhur, syahras siyam syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulahu wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pemirsa Takalar TV yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat yang tak terhingga, sehingga kita tidak mampu menghitung betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Sehingga dengan nikmat itu kita mampu menjalankan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini tahun 1444 Hijriah dengan baik, lancar, dan insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sama-sama kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulin nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum ala salatan." Artinya, manusia yang paling berhak bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti adalah manusia yang aktsaruhum ala salatan, yang paling banyak mengirimkan sholawat serta salam penghormatan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Takalar TV yang insya Allah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan tujuan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Takwa artinya secara bahasa adalah membersihkan diri, mensucikan diri kita. Kita mengambil contoh, kalau kita membersihkan badan kita, tentunya kita dengan mandi. Kalau misalnya kita tidak mandi satu hari, pasti akan terasa lain-lain badan kita. Apalagi kalau misalnya kita tidak membersihkan badan kita selama satu pekan, atau bahkan selama satu bulan lamanya, maka bukan hanya bau yang kita hirup, tapi badan kita juga akan ikut sakit. Nah, seperti itu juga takwa dalam keseharian kita,
bahwa dengan kita berpuasa bukan hanya sekedar faal, makan, minum, dan berhubungan biologis di siang hari saja. Iya. Yang dimana puasa kita akan batal apabila kita mengerjakannya setelah terbit fajar. Terbit fajar itu ditandai dengan masuknya azan subuh dan sebelum terbenamnya matahari atau sebelum masuknya waktu berbuka puasa. Nah, ketika pekerjaan-pekerjaan ini kita lakukan, kita makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, berhubungan biologis suami istri, apalagi kalau bukan suami istri dengan sengaja, maka puasa kita akan batal. Nah, tentunya ini yang perlu kita pelihara. Kemudian yang perlu kita pelihara yang kedua adalah bagaimana kita menjaga kualitas pahala kita, pahala puasa kita, lebih khususnya lagi. Karena begitu banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus saja. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Dan berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan kemudian dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya itu selain lapar dan haus saja. Ya. Salah satunya yang dapat membatalkan pahala puasa yaitu dengan berbohong. Ketika kita mengatakan sesuatu di luar dari apa yang terjadi, maka kita akan mendapatkan atau membuat pahala kita menjadi batal. Kemudian yang kedua adalah dengan ghibah. Ghibah itu adalah kita bersaksi. Kita bersaksi kepada saudara kita, menceritakan kebaikan saudara kita, namun apabila saudara kita mendengar kebaikannya dicerita namun saudara kita tidak menerimanya, maka itu sudah termasuk ghibah. Nah, apalagi kalau tingkatannya sudah naik menjadi fitnah. Fitnah itu kita menceritakan kejelekan saudara kita yang tidak pernah ia kerjakan. Nah, ini perlu kita hati-hati ketika kita ingin mendapatkan pahala puasa. Yang ingin kita dapatkan dari puasa itu adalah bagaimana kita bisa kembali kepada fitrah. Kita kembali ke asal kejadian kita. Makanya di akhir puasa nanti ada namanya Idul Fitri, ya, kita hari raya Idul Fitri, kembali ke kemenangan. Jadi maksudnya di sini kembali kepada fitrah bukan hanya ditandai dengan kertas kosong, bersih, suci, putih, tapi fitrah yang dimaksudkan di sini adalah kembali kepada nilai-nilai ketuhanan kita. Kita dididik untuk tidak berbohong dalam puasa, dididik untuk tidak banyak bercerita tentang orang lain, banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang rektor pernah meneliti sejauh mana keberhasilan dari pendidikan itu sendiri. Nah, ternyata setelah diuji keberhasilan itu, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin besar kemungkinannya untuk berbohong. Karena kenapa? Karena tidak ada nilai-nilai ketauhidan atau ketuhanan yang tertanam dalam dirinya. Iya, makanya kalau kita bandingkan anak TK atau anak remaja yang ABG, yang mana lebih berpotensi untuk berbohong, maka tentunya yang berpotensi untuk berbohong itu adalah anak yang sudah remaja. Nah, karena kenapa? Anak TK ini masih dekat, masih ada nilai-nilai ketuhanan yang melekat pada dirinya. Nah, tujuan puasa Ramadan ini bagaimana kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada nilai-nilai ketuhanan kita sehingga kita bisa lahir kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu kita. Saya rasa inilah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Saya akhiri dengan
bersama-sama mengajak kepada pemirsa Takalar TV yang berbahagia membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.